Tapi itu kayak suara apa ya? Kayak suara warga teriak-teriak babi, babi katanya. Itu gimana? Tuh, tuh. Tuh. Kameramen. Itu warga Pak Ustadz bukan? Iya. Coba ditenangkan. Ada apa? Ya, nah. Ada babi ngepet. Kalian ada apa? Ribut-ribut. Saya kehilangan emas, saya HP. Kehilangan uang. HP nggak ada. Ada tadi. Ada tadi. Ibu ini semuanya tadi ngejar babi ngepet. Iya. Kenapa ibu larinya ke sini? Karena babi ngepet dari ke sini. Babi eta si bedul nak dia lompat neta. Iya. Iya. Gimana itu? Tidak mungkin lah Pak Ustadz dari babi ngepet. Sama ustazah nggak ada yang namanya babi ngepet. Tapi buktinya babi ngepet di sini. Ya mungkin itu mah penglihatan kalian aja. Nggak mungkin. Masa seorang ustazah sama ustaz menjadi babi ngepet, nggak ada yang namanya kayak gitu. Itu orang benar. Mbak, ayo. Coba. Sini, Mbak, yuk. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Salam. Siapa ya Pak? Siapa? Saya Kimercon. Jauh dari Rangkas Bitung. Ada keperluan apa Pak? Saya mau ke rumah Ustadz siapa tadi itu namanya? Ustadz Komar ya? Ada Ustadz Komar di sini. Saya sendiri Pak. Oh. Tujuannya apa? Saya diundang sama salah satu warga di sini, katanya di kampung ini lagi geger babi ngepet. Bohong itu mah isu. Isu. Gak ada yang babi ngepet di sini. Di sini nggak ada babi ngepet. Di sini Terus saya juga baru pertama kali melihat Bapak kampung ini. Saya justru ke sini, Pak. Ada laporan warga di sini. Iya. Katanya kampung ini ada babi ngepet. Bapak Ustadz di sini udah lama. nggak ada yang babi ngepet. Itu ibu sama ibu ustadzah sama Pak Ustadzah itu tadi di situ sedang ngapain itu? Saya mau ngambil lagi- sama suami saya. Lagi Pak, lagi nyari buat obatin anak saya. Nyari obat Cacing kalung. cacing kalung. Iya. Tapi Bapak nyari cacing kalung ya maaf lama loh tengkurapnya itu kayak apa gitu. Ini untuk penglihatan Bapak saja. Enggak, saya dari tadi bawa kamera kok. Betul nggak? Ayo. Enggak, saya enggak Susah melakukan soalnya, apa-apa. susah nyarinya. Jadi agak lama nyarinya. Kalau Bapak nggak percaya, mendingan kita kumpul aja, tanya kepada Pak Lurah aja coba. Sebenarnya saya bukan nggak percaya ya. Kan Pak Ustadz kan sama Ustadzah ini malam-malam di hutan. Iya. Posisinya juga kan begini tadi Pak Ustadz sama Ustadzah tuh. Masa nyari cacing kalung begini? Gitu. Ya pokoknya saya mah nggak mau tahu. Pokoknya saya baru kenal Bapak, baru melihat Bapak. Saya baru lihat. Apa tujuan sesungguhnya apaan Bapak? Nah jadi saya mau mengungkap isu babi ngepet di kampung ini. Ayo coba aja kita buktikan siapa yang di babi ngepet di sini. Saya kan nggak tahu, baru dengar babi ngepet. Jadi Nggak pernah dengar. Di sini nggak ada yang namanya babi ngepet. tapi warga tadi rame. Di sini. Warga tadi rame semuanya, ada yang Saya udah kehilangan. lama di Saya sini, udah lama pengajar tinggal di santri sini. di sini. Masa sini. ya saya dituruh jadi babi ngepet? Ya saya nggak nuduh Pak, saya kan cuma menanyakan aja tadi posisinya. Ayo coba mungkin yang ingin ditanyakan sama Pak Ustadznya kan Mbak Ayu warga baru juga di sini. Mbak Ayu sebagai apa? Nah Jadi kebetulan bidan di sini Pak. Saya baru Ya. buka praktek di depan. Terus Jadi semenjak saya buka praktek itu di sini kan banyak yang berobat datang ke saya itu pasiennya rata-rata kehilangan janin Pak. Makanya tadi saya udah datang juga ke rumah si Abah. maksudnya mau bersalin langsung kehilangan janin atau mau berobat setelah janin keluar? Setelah janin keluar, jadi keluhannya itu rata-rata janinnya hilang. Hilang gimana? Masa ya bisa hilang? Ya nggak tahu juga, makanya itu kan saya merasa ada kejanggalan. Kayaknya saya datang ke sini buat mau lebih tahu aja gitu ke si Abah. Wah, Tapi di berarti sini benar nggak kampung ada. di sini, berarti benar-benar kalau gitu ada sesuatu tapi di sini. kejadian ini udah hampir 9 bulan katanya geget babi ngepet. Ya kameramen, betul ya kameramen ya? Coba kameramen mendekat ke sini. Sebentar coba kita- saya tanya sama santri saya. Coba. Terus mendekat. Bapak Ustadz siapa tadi? Komar. Komar, Bapak Ustadz Komar. Ya. Ibu Ustadzah siapa? Ustazah Anti. Ustadzah Anti. Ibu dan bapak ini suami istri. Ya, saya suami istri. Hmm. Saya udah lama. Udah sama lama. Suami saya tinggal di sini. Tadinya saya mau silaturahmi ke Pak Ustadz. Kebetulan mau ke rumah Pak Ustadz. Kebetulan ketemu di sini. Ya mohon maaf tadi saya ngelihat
Bapak kayak gitu mungkin nyari cacing kalung. Iya. Nah, saya mau minta bantuan Bapak untuk mediasi ke aparat setempat, ke Pak RT, Ayo, ke Pak Lurah, Ya. untuk mengkonfirmasi apakah benar di kampung ini ada babi ngepet. Gitu. Nah, mungkin Ayu juga punya tujuan sendiri sama Pak Ustadz, kan Ayu juga mau ketemu Pak Ustadz ini mumpung di sini gitu. Tadi tuh mau sempat ngobrol aja sih Pak, mau nanya-nanya keluhan saya sih yang sempat saya tanyain ke si Abah itu. Jadi kayak keluhan warga tadi kan yang saya udah bilang itu kan rata-rata pasiennya hilang janin, dan kebetulan juga sebelum saya datang itu ada warga juga katanya ada yang hilang uang, emas. Saya juga sama kehilangan uang selama buka praktek di sini gitu. Ya udah kita Cuman selentingan denger doang, jadi nggak percaya yang adanya babi ngepet itu nggak percaya. Emang Pak Ustadz sama Kalau istri nggak selentingannya pernah merasa kehilangan uang gitu? nggak pernah. Selama ini nggak? nggak ada yang namanya hilang uang, perhiasan nggak ada. Kalau mau ketemu Pak Lurah, ayo sekalian. Tapi itu kayak suara apa ya? Kayak suara warga teriak-teriak babi, babi katanya. Itu gimana? Tuh. Kameramen. Itu warga Pak Ustadz bukan? Iya. Coba ditenangkan. Ada apa? Ya, ya. Ada babi ngepet. Kalian ada apa? Ribut-ribut. Saya kehilangan emas, saya HP. Kehilangan uang. Tapi nggak ada. Ada tadi. Ada tadi ada. Ibu ini semuanya tadi ngejar babi ngepet. Iya. Kenapa ibu larinya ke sini? Karena ke babi ngepet lagi ke sini. Babi eta si bedul dia lompat neta. Iya. Iya. Gimana itu? Tidak mungkin lah Pak Ustadz dari babi ngepet. Sama ustazah nggak ada yang namanya babi ngepet. Tapi buktinya babi ngepet di sini. Ya mungkin itu mah penglihatan kalian aja. Nggak ada. Masa seorang ustazah sama ustaz menjadi babi ngepet? Nggak ada yang namanya tadi. Nggak mungkin. Tadi babi ngepet di sini. Lihat. Bohong itu mah, bohong. Mungkin ada orang babi ngepet lari ke sini. Buktinya lihat beneran apa enggak? Iya, pasti larinya. Ya udah kalau gitu ayo kita buktiin ke Pak Lurah semuanya. Ayo. Tadi dulu begini, ibu-ibu ini pada bawa kayu mau ngegebukin babi ngepet. Iya. Emang ibu-ibu agak sini. Iya. Ibu kenal nggak sama Pak Ustadz ini? Kenal. Ustadz siapa ini? Ustaz Komar. Ustadz Komar. Muridnya banyak. Iya, banyak. Ibu kehilangan apa ibu? Kehilangan emas Berapa gram ibu hilang emasnya? 10 10 gram. Ditaruhnya di mana? di lemari. Di lemari. Iya. Terus hilang. Iya. Kapan hilangnya? Kemarin. Kemarin. Ini ibu-ibu sama hilang uang sama hilang emas. Iya, sama. Saya kehilangan barang. Suami-suami kalian mana? Ada di rumah. Oh, ini ada satu. Bapak bisa mendekat Bapak sini. Pak, coba ceritain ini ibu-ibu pada bawa kayu ini. Kenapa ini alasannya pada bawa kayu? Bapak juga bawa kayu. Mukulin babi. Ada babi di sini. Iya, ada babi. Berapa babi yang kalian lihat? Ya, 2. 2. Iya. Ciri-cirinya babinya besar apa gimana? Kakinya 4. Ya, kakinya 4. Babinya ada 2. Ada 2. Ada 2. Nah, Pak Ustadz kenapa nuduh saya sama Ayu ini berdua katanya? Gimana? Tanya Pak Ustadz. Kan Pak Ustadz juga berdua sama Ibu Ustazah. Kan orang asing. Nggak ada di kampung ini. Bapak, Kami di sini berempat. Bilangnya berdua itu masyarakat. ya tadinya kan Bapak berdua, saya berdua nih. Tapi Bapak nuduh saya berdua yang jadi babi ngepetnya. Ya Soalnya mungkin pas kebetulan yang kelihatan kan masyarakat yang lihat Anda juga. Mm-mm. belum ada Bapak, di sini. Bapak pernah hilang uang? Pernah. Berapa? Ya 10 juta. 10 juta hilang uang. Wah nggak bisa dibiarin ini. Nggak beres ini ada babi ngepet. Setiap malam jam segini tuh rawan babi ngepet. Ya. Iya, keluar. Ini teteh yang ini kenapa gatel garuk-garuk aja? Gatel. Gatel. Iya. Sejak kapan gatel? Sejak kemarin. Sejak kemarin. Iya. Tadinya nggak gatel. Enggak. Udah mandi tapi. Udah. Udah. Emang geger penyakit juga di sini ya? Iya. Ya Pak ya? Iya. Bapak namanya siapa Pak? Pak Cunik. Pak Cunik. Setiap dikejar hilang, setiap dikejar hilang. Iya. Tetap dikejar hilang. Iya. Sekarang gimana ini ya? Ayo Tapi- kita. Tapi Mbak Ustazah ini, Bu Ustazah nuduh kita aja berdua ini. Ya soalnya Mm-mm. saya nuduh kan nggak pernah ada di kampung kita nih. Saya. Kan baru Ya. nih. Mm-mm. Saya bisa nuduhnya karena
orang asing gitulah, orang asing. Bayu bisa jelasin ke Bu Ustazah ini? Ya. Jadi ibu belum pernah melihat saya ya? Belum sebelumnya? ya. Oh, saya kan emang Baru, baru ya. baru berapa bulan buka praktek di sini, emang mungkin belum pernah ketemu ibu juga. Tapi ibu juga nggak bisa sembarangan nuduh saya gitu. Tapi ini warga kan kesini bodong-bodong ada babi katanya, ya. Kan ada orang asing, takutnya ini yang orang asing ini yang 2 orang gitu. Saya juga ketemu sama akang ini kan baru, jadi nggak dari depan berdua. Iya kan, kalau masyarakat kan nggak tahu ibaratnya beda-beda gitu. Gimana? Ya daripada kita saling tuduh, bapak nuduh kami nggak ini kira-kira ibu-ibu? Ya enggak. Nuduh Ustazah ini nggak? Iya. Tuh, Tapi saya udah lama tinggal di sini. Murid saya pun sama suami saya banyak. Nggak ada yang namanya disebut babi ngepet. udah gini aja, kita ke Pak Lurah aja atau ke rumah PRT. Jauh nggak dari sini rumahnya? Dekat? Ya dekat. Dekat. Ya udah kita gimana Pak Ustadz? Ustadz siapa tadi? Ustadz sama Komar ikut ya? saja ya. Ayo kita mau ikut. Ya udah kita harus ada penengah daripada ribut kayak begini, betul? Kita datengin aja Pak RT, Pak Lurah, Ya benar. Betul. Pak Jendol ya mungkin ada di sini ya. Ada. Yaudah, yuk di mana? Tunjukin saya jalannya. Saya di belakang aja. Tapi ibu-ibu jangan anarkis ya. Kita nggak boleh kekerasan Bu ya. Tar dulu ada orang. Dari mana bos? Dari mana, Bos? Halo bos. Ya. Sehat. Sehat. Bapak siapa? Apa? Saya bos. Bos di sini. Iya. Dari mana? Saya mau pulang. Oh, mau rumahnya di mana di sana? Rumahnya di sana. Coba warga ke sini dulu warga. Ini siapa ini? Ini rame-rame ada apa? Tar, biar warga aja yang cerita. Warga kenal nggak sama bos ini? Nggak kenal. Kenal. Bos siapa ini? Pak Ustadz kenal nggak bos ini? Kenal. Bos siapa namanya? Dia mah orang terkaya di kampung ini. Ada apa warga? Ada babi ngepet, babi ngepet. Pak Ustadz sama Ustazah coba di sini. Mobilnya banyak, perusahaannya Oh, banyak. jadi Pak Ustadz kenal sama bos ini. Dia bos. Ya, walaupun saya mobilnya banyak, perusahaannya banyak juga bukan hasil ngepet. Ya mungkin ada kemungkinan Soalnya di mepet ini bos ini. masyarakat nuduh Bapak namanya siapa Pak? Pak Sapri. Bos Sapri. Bos Sapri. Bos Sapri warga di sini. Iya. Betul Pak Ustadz? betul. Iya. Dari mana Pak? Saya dari rumah Mau mau ke kantor. mau ke kantor. Iya. Punya perusahaan banyak lah ya. Iya. Warga kenal nama ini? Kenal? Hah? Apa? Jangan-jangan babi ngepetnya ini? Maksudnya gimana? Tadi yang ngomong siapa? Siapa? Tuh ibu itu yang ngomong tadi. Yang nuduh-nuduh saya babi ngepet. Bapak kan banyak perusahaan ya? Ya banyak juga, saya bukan ngepet. Jangan-jangan Bapak yang ngepetnya. Betul, Kata betul, siapa? betul. Bukan saya Betul, sama betul. suami saya. Ini siapa ini? Ini Ustadz di sini Pak. Kan Bapak satu kampung Mungkin kalau Anda Ustadz tidak ini. kenal saya karena Anda terlalu sibuk. Saya ustad di sini. Apa jangan-jangan ini kali yang ngepet? Tidak mungkin. Anda yang ngepet. Tidak Soalnya mungkin Anda gimana? kaya. Bisa aja Ustadz supaya kedok. Anda yang perusahaannya banyak, harta banyak. Walaupun saya banyak perusahaan, saya nggak pernah ngepet. Masyarakat nuduhnya pasti sama orang yang punya. Masyarakat diam aja tuh. Nggak pada rusuh. Tapi saya tahu. Pak, ada Anda- buktinya enggak? Ada. Anda punya mobil, rumah bagus, mewah, perusahaan banyak. Ya itu kan bukan hasil ngepet. Saya banyak perusahaan, banyak mobil, rumah mewah. Pasti itu Istri dari banyak ngepet juga, itu. saya bukan hasil ngepet. Tuh. Itu dari ngepet itu. Mbak itu juga bilang katanya curiga karena mobil banyak tapi kenapa selalu jalan kaki Bapak bos ini? Bos siapa namanya tadi? Bos Sapri. Bos Sapri. Kenapa itu alasannya apa Pak? Iya, alasannya. Nanti habis ini pantopel ini. Iya. Warga-warga pada diem aja tuh, nggak pada rusuh. Enggak, yang saya tanya bos Sapri ini Iya, mobil kan banyak. iya. Tapi ke kantor kemana aja kok selalu jalan kaki ini Ya Pak? bebas saya, maunya saya. Mau jalan kaki, mau naik mobil, Nanti beak sama tuh. nggak apa-apa. Nggak masalah. Masih banyak. Bos kan banyak duitnya nih. Iya, Nggak, namanya nggak bos. bawa pengawal.
Kagak. Nah, Bodyguard saya di sono. curiga apa lagi? Ada yang ngomong tadi banyak kecurigaan katanya ini. Apalagi curiganya ini? Ngomong banyak Tuh. kecurigaan apa? Pasti dijawab sama Bos Sapri. Warga yang lebih tahu sama Bos Sapri gitu. Curiga dia banyak uangnya gitu dari mana? Tuh, uangnya dari mana katanya? Iya, banyak uangnya juga. Saya bukan hasil ngepet. Dari mana hasilnya itu? Banyak perusahaan saya. Perusahaan apa Hasil itu? Perusahaan banyak lah pokoknya. Ranginang. Bukan. Apa? Bukan Ranginang. Besi. Jangan bener yang ini Ya, dari iya. ngepet nih. Jangan Bos Kenapa- Sapri kenapa, ini Pak Ustadz? yang ngepet. Jangan bener yang ini. Ya. Bos Bos Sapri ini. yang Kenapa? Jangan salah sangka dulu Pak Ustadz. Ya udah kalau gitu Ayo. kita bawa aja ke Ya, Parura bawa aja semuanya. ke Palura. Jangan dulu, jangan main hakim sendiri. Kenapa Ayo, bawa ini aja, mau bawa, dibakar? bawa, Ada buktinya bawa, dulu. Iya, bawa aja Jangan-jangan ke Pak Palura. Ustadz nih. Bakar apa? Kok warga pada Nggak bilang bakar? mungkin saya yang lakuin Ya, hal. bakar aja. Saya bakar. seorang ustazah. Bakar aja. Ini Walaupun suami saya seorang ustazah, seorang Nggak ustadz. ada yang namanya Bisa aja babi jadi ngepet. kedok itu. Nggak ada. Itu yang punya mobil Coba bagus. kita panggil penghulu. Bapak penghulu sini. Pak, ini antara ustazah, ustadz dan Bos Sapri ini ribut Pak, saling tuduh ini. Gimana penyelesaiannya Bapak kesepuhan yang saya hormati? Ya udah begini aja. Ya benerin dulu ke situ. Tawarah dulu. Ya benerin ke PRT aja. Benerin apa yang dibenerin ini? Rusak apa yang rusak? Dibenerin. Artinya ini kan pada ribut. Mm. Udah selesai aja. Parura Pak ada. Lurah. Bos Iya, ada. iya. Ada. Mm-mm. Ya, bahan aja ke situ. Gimana Pak Parura. Ustadz? Siap Nggak kita. bisa. Ayo, Ya, Salah bawa saya aja, apa? Palura. Udah lah, bahan aja. Tenang. Hah, bakar apa? Bakar. Bakar aja. Jangan bakar-bakar. Nang der meureun. Bukan singkong ini jangan dibakar orang manusia. Udah dikebugin aja. Nggak ada- belum ada bukti. Ya, bakar. Udah. Ya. Beliin. Pak penghulu kenapa mau ngegebugin? Karena banyak yang Buktinya hilang. apa penghulu? Curiganya apa lagi Buktinya curiganya? apa? Ini kan masyarakat curiga. Ya cuma Abang curiga bos. doang. Bos Curiganya banyak curiga uangnya. apa? Ada buktinya enggak? Bos Saya banyak ngepet uang. itu. Harta banyak. Ya. Harta banyak, mobil banyak, uang banyak. Ya dari kan saya hasil udah apa bilang, itu? harta banyak juga bukan hasil ngepet. Pasti itu ngepet. Iya, Ada buktinya enggak? udah. Ke Parura aja dulu. Ayo kita bawa. Iya, Gini bawa aja. ke Parura. Pak Sapri harus diterima mau tidak mau, suka atau tidak suka, untuk meredam amarah warga yang emosi ingin membakar, ingin Ya. ngegebugin, ikutin aja dulu. Boleh. Iya. Sebentar aja waktunya. Ayo. Mungkin bisa telepon dulu anak buahnya. Coba Nggak silakan usah, untuk menghandle kerjaan Bapak. nggak usah lah. Nggak usah, kita bareng-bareng aja. Bareng-bareng aja. Bos Sapri, Ustazah siapa namanya tadi? Komar sama Anti. Ustadz Komar, Ustazah Anti. Bayu gimana? Begitu mungkin solusinya Bayu? Daripada ribut-ribut kan mending kita selesaiin baik-baik aja di Palura. Gitu. Ya udah, yuk, saya nggak tahu rumahnya Pak Lurah di mana. Ayo. Yuk, Ayo. sama Palura. Assalamualaikum. Maaf. Sehat Pak. Sehat Palura. Sehat, Pak. Siapa? Biasa ini warga pada demo. Bos, waduh, ada apa ini? Ada apa? Ini kenapa ini Pak? Gini bos. Ini mau ada anak saya nih badannya pada gatal-gatal nih. Gatal-gatal. Jadi saya mau berobat ke Mbah ini nih. Barangkali ada penyakit yang Dulu udah dibawa ke dokter belum? di dokter udah 2 kali tapi gatalnya nggak hilang-hilang tapi tetap aja begini nih. Saya berusaha untuk minta berobat ke Mbah ini. Terus sudah diobatin sama Mbah? Sebenarnya kan kita ada perlu sama Pak Lurah. Pak Lurah yang mana ini? Oh itu. ya. Oh Bapak, Saya Pak Lurah sehat. Pak Lurah. Alhamdulillah, Pak Lurah siapa? Dengan Pak Lurah siapa? Hawi. Lurah Hawi. Lurah Hawi. Oke, Bapak bisa duduk dulu sebentar. Ya, silakan. Jadi Duduk dulu. gini Pak Lurah, saya di tengah-tengah nggak apa-apa ya. Bapak di sini sebagai lurah di sini, Ya, saya sebagai kepala desa di sini. kepala desa. Nah, jadi apa kita obatin dulu aja ini? Ini anak Bapak, Iya, anak saya. anak kandung Bapak. Iya, anak kandung, anak pertama ini. Ini kan rumah dukun siapa? Nah, Bang Jengat. Mbah Jarot. Om, mungkin disembuhin aja dulu, gitu ya? Karena kita menolong nyawa dulu yang lebih penting. Mau disyariatin sama Mbak? Iya, oh silakan. Ya. Silakan, Mbak. Kalian jangan mengganggu saya selagi saya mengobati. Setelah saya selesai mengobati, baru kalian duduk lalu ngobrol sama saya. Apa permasalahan kalian?
Gimana nih? Alhamdulillah. Udah begitu enggak badannya? Enggak. Oh, udah. Ini warga-warga pada datang gini ada apa ini Pak? Mungkin Pak Ustadz aja yang menjelaskan, Pak Ustadz atau Bos Apa Sapri. Ini Pak Lurah, Hmm. di kampung kita ini udah banyak katanya banyak babi ngepet. Apa Pak Lurah sendiri pernah kehilangan sesuatu? Oh, kehilangan sih enggak, saya cuma anak saya aja yang karena gatal-gatal. Tapi kalau kita masalah babi ngepet kan susah dibuktikan ya. Kita nggak boleh sujon dulu ke warga kita, sama-sama warga kita. Jadi jangan saling mencurigai. Benar. Jadi kita sebelum ada bukti ya kita pokoknya jangan kita curiga ya boleh, tapi jangan kita nuduh sembarangan lah. Kalau kayak gitu kan kita susah untuk membuktikannya. Sedangkan itu kan Kamu apa? siapa? Harus Duduk aja. Oh iya. silakan Pak. Duduk. Saya duduk di situ. Iya. Silakan. Ini mohon maaf sebelumnya ini ya. Maaf, Bah, ini kan orang baru di kampung ini, saya nggak kenal. Terus tadi sempat nuduh saya jadi babi ngepet, gitu Pak Lurah. Oh gitu, jadi kita kan boleh lah orang baru maupun orang lama, kita nggak boleh punya pikiran seperti itu. Kalau seperti itu kan untuk membuktikannya susah ya. Iya. Namanya itu kan mungkin ada, tapi kan cara buktikan secara nyatanya kan susah seperti itu. Jadi kita sebelum ada bukti ya kita jangan punya pikiran yang enggak dulu lah sama warga, jadi jangan saling mencurigai gitu aja. Tapi gini, Pak Lurah. Tapi tiba-tiba kenapa saya yang dituduh? Oh mungkin karena Bapak ini seorang pengusaha kali ya. Iya, ya. Walaupun seorang pengusaha, tapi saya nggak pernah ngepet. Iya. Orang kan Mohon maaf, biar kita ketemu titik terangnya, mungkin Bos belah sini aja Bos. Ibu Ustazah di belakang Pak Ustadz aja dulu coba. Nah gimana? Enggak, agak sebelah situ aja. Ayo udah di situ, bebas. Nah coba jelasin. Gini Pak, tadi saya waktu mau pulang, ada warga nyegat saya. Saya yang dituduh jadi babi ngepet. wah gitunya. Iya, padahal nggak ada bukti. Ya makanya pada warga ya mohon maaf sebelum kita ada bukti, jadi jangan sujon dulu ke orang. Kita kan nggak tahu Bapak ini pengusahanya hasil jerih payah dia apa, kerja Iya. keras kan tidak nggak tahu. Pokoknya kita jangan punya pikiran yang negatif dulu lah. Jadi kita pikiran yang positif dulu. Menuduh orang tuh jangan sembarangan lah, apalagi kita kan nggak tahu, apalagi seperti itu kan untuk membuktikannya seperti itu susah gitu. Jadi kita sebelum ada bukti itu jangan punya pikiran yang sujon dulu aja lah, gitu aja. Tuh, tapi warga ngamuk aja bakar-bakar katanya tuh. Iya. Tapi Terus saya gimana? malah curiganya ke Ustad. Ustadz, Iya. Pak Ustadz itu ya maaf aja ya, seorang tokoh ulama gitu, tokoh masyarakat gitu ya, tokoh agama. Ya kita nggak boleh curiga begitu juga. Ya, dia kan orang ngerti gitu ya. Coba Mbak agak Ya, merapat ke sini, ada kita yang beresin melihat masalah ini nih. Ustad juga. Gitu. Tapi ya kita jangan punya pikiran seperti itu. Itu kan ya saya bilang tadi, kalau bukti yang seperti itu susah. Kecuali udah ada bukti, ya ini kan susah untuk membuktikannya gitu. Jadi gini Pak Lurah ya, saya motong kalimat ini. Oh iya. Warga tuh pada megang kayu, curiga sama Bos Sapri ini. Mobilnya banyak, uangnya banyak, tapi selalu jalan kaki katanya. Ya. Tetap aja. Jangan main bakar-bakar aja. Warga nggak tahu apa-apa, nggak ada bukti. Maaf ibu-ibu ya, sebelum kita ada bukti jangan menghakimin orang secara ini. Negara kita kan negara hukum, jadi jangan sembarangan, nantinya kita malah kena hukum. Tuh, dengar Pak Lurah. Kena masalah. Jadi sebelum ada bukti kita jangan punya pikiran kemana-mana lah, kita positif aja dulu. Bapak ini kan seorang pengusaha, ya kita kan nggak tahu dia usahanya apa-apa selama ini. Kita taunya orang ini udah maju aja, tapi kan nggak tahu jerih payah dia kerja apa, usaha apa, merintis apa, kan kita nggak tahu. Jadi punya pikiran tuh yang positif aja lah, jangan punya pikiran yang enggak. Kalau kita mau selidikin ya selidikin aja dia usahanya apa. Kalau perlu kita contoh untuk orang maju itu kita perlu bukti dia usahanya apa, jadi kita bisa sekolah lah ke dia, bisa membandingkan gitu. Maaf Pak Lurah. Tuh, Pak Lurah. Maaf, saya sedikit menambahkan pembicaraan ini. Saya
saya minta maaf juga ke tamu saya nih yang baru saya kenal hari ini. Jadi gini warga, ibu-ibu, bapak-bapak, kita kan tahu Bos Sapri ini kehidupannya, lingkungannya berada di lingkungan kita. Dan kita pun tahu bahwa Pak Ustadz ini Ustadz tokoh di masyarakat kita. Pak Lurah pun mungkin tahu. Saya juga di sini ya mungkin bisa dikatakan selaku apa ya? Tokoh juga lah mungkin lah ya. Cuman saya tidak berbicara kalau saya di sini orang sakti, maaf. Jadi saya ingin diketahui aja sama tamu saya. Saya boleh kenalan sama Anda? Boleh. Nama saya Abah Jenggot. Abah Jenggot. Ya. Saya Kimercon. Nah, sekarang saya mau tanya. Ya. Saya tidak mengerti dan tidak memahami ketika warga saya mencurigai seseorang itu yang berada di wilayah kami sendiri. Tapi yang saya tidak mengerti kenapa warga itu kok bisa mengajukan atau bisa menuduh seseorang, di samping menuduh ada Kimercon yang notabene-nya bukan penduduk sini gitu. Ya, jadi saya jelasin kronologisnya itu seperti ini, Pak Jenggot ya. Ya. Jadi saya itu kan spiritual juga. Nah, ada tamu warga sini, cuman saya nggak bisa sebutin namanya. Ya. Gitu, takut fitnah juga kan. Betul. Nah, akhirnya saya datang ke sini. Gitu. Kebetulan ketemu Ibu Bidan warga sini. Nah, di tengah jalan ketemu Pak Ustadz siapa? Ya, Ustadz Komar. Ustadz Komar dan Ustazah Anti di hutan. Tapi saya ngelihat Ustadz ini lagi posisinya begini Pak tuh. Nah, nggak lama ada warga di hutan itu. Nah, akhirnya ribut. Ada Pak Bos ini, Bos Sapri juga. Gitu. Jadi ya saling tuduh aja antara kami gitu. Akhirnya memutuskan untuk ketemu Pak Lurah. Kebetulan Pak Lurah di sini sedang ngobatin anaknya di Mbah Jenglot. Nah, itu. Nah, sekarang saya mau tanya sama kalian warga. Pak Ustadz ini yang mempunyai santri atau santriawati, apa mungkin si Ustadz ini melakukan apa, berbuat syirik lah? Kamu tahu sendiri kalau dia tokoh di masyarakat ini dan dia mempunyai seorang santri juga. Apa mungkin ustazah sama ustadz ini bisa melakukan hal-hal yang keji atau sifatnya syirik? Dan Bos Sapri ini kalian juga tahu kalau dia pengusaha. Wajar kalau dia banyak mobil, banyak uang, karena perusahaannya pun banyak. Kalian jangan sampai terhasut sama orang lain bahwa di kampung kita ini banyak kehilangan, tapi kalian menuduh warga penduduk sendiri gitu. Sekarang begini aja, mendingan kita cari bukti agar kita bisa menangkap seseorang yang telah merugikan kita di kampung kita. Kalau kita sudah tertangkap itu orang, kita bakar aja. Tapi saya sarankan kalian jangan sampai terhasut sama omongan orang lain yang kita tidak kenal. Mungkin saja orang itu yang berbuat tapi dia tidak mengakui. Paham kalian? Tapi bener ya, warga sering hilang uang ya. Selain uang apa aja? Emas. Jadi begitu Pak Lurah. Menurut pengalaman saya, yang doyan uang, yang doyan emas itu orang, bukan babi ngepet, bukan tuyul. Ini kan masih menjadi mitos, masih menjadi misteri gitu kan. Nah, ya sekalian saya pertama silaturahmi ke sini, yang kedua saya sekalian mumpung tokoh-tokohnya kan kumpul semua di sini. Ada Pak Lurah, ada kesepuhan, ada ustadznya juga, ada bosnya juga, pengusaha. Kira-kira saya diizinin enggak untuk ikut membongkar babi ngepet di kampung ini? Boleh. Jadi silakan aja untuk buktikan. Terus ke warga juga mohon sekiranya untuk warga jangan
kita jangan main hakim dulu sebelum ada bukti. Jadi kalau misalnya kalau lagi diselidikin udah ada bukti ya kita tinggal tunggu bukti gitu. Emang saya udah kan dengar ada selentingan di masyarakat ini, ada yang sering kehilangan uang, sering kehilangan segala macam gitu. Cuman kita jangan punya pikiran yang negatif dulu lah. Kita sebelum ada bukti ya kita selidikin dulu aja gitu. Tapi begini Pak Lurah, sebaiknya saran saya, karena ini permasalahan ada di kampung kita, seharusnya kita sendiri yang harus mengungkap, jangan orang lain. Ya silakan, Kita nggak usah merepotkan orang lain, kita ungkap aja sama warga kita sendiri. Menurut saya lebih baik begitu. Ya. Kita Jadi- nggak usah ngerepotin orang luar. Ya saya bukannya kesinggung ini Mbah Jenggot ya. Ya, Mbah Jenggot to the point aja. Jadi Mbah Jenggot keberatan kalau Kim Mercon ikut campur dalam urusan mengungkap babi ngepet ini. untuk saya sendiri keberatan, Alasannya apa itu? karena saya pun tetap akan berusaha mengungkap mitos ini. Tapi kan alangkah baiknya kalau saya ikut membantu. Kalau menurut saya mah jangan, karena saya pun akan mengungkap mitos ini dan saya tidak ingin merepotkan orang luar. Karena saya di sini sama, saya pun orang sakti. Saya mengakui kalau saya orang sakti. Pak Ustadz Seba- juga keberatan Pak Ustadz. Jadi sebaiknya kamu nggak usah ikut campur di dalam permasalahan kampung kami. Ya saya percaya Mbah Jenggot sakti. Pak Ustadz siapa? Iya, Ustadz Komar. Ustadz Kobar sakti. Bos ini punya keilmuan. Dan saya juga bukan ngerasa sok jago mau ikut campur. Justru saya pertama silaturahmi. Kan gak ada yang salah, betul Pak Lurah? Iya betul. Yang kedua kan nambah-nambah wawasan saya tentang mitos babi ngepet ini. Ya. Bukannya saya memaksa. Kita bawa KTP. Tamu 1 kali 24 jam harus lapor. Nah, kebetulan aparat-aparat desa udah ada di sini. Hmm. Gitu. Untuk tinggal saya ya bisa di hutan saya tinggal atau di rumah warga yang bersedia untuk menjamu saya nanti gitu. Pokoknya gini aja. Ya gimana? Saya keberatan kalau Kim Mercon membantu mengungkap mitos di kampung saya. Karena saya sendiri belum menyerah untuk mengungkap mitos ini. Bagaimana warga? Saya tidak keberatan. Setuju Kim. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju warga juga ini. Jadi Iya, saya Pak. pun Setuju. Bah, gini aja bah. Baik, Kan nggak ada niat bukti. Kim Mercon ini niatnya baik. Selama itu niat baik kita sama-sama nggak apa-apa sih. Kalau untuk mengungkapkan masalah ini ada isu babi ngepet, ya kita nggak salah juga dia mau ikut bantu kita. Selama itu untuk sekarang saya kebaikan. tanya kamu Ustadz, apa kamu setuju kalau Kim Mercon ini membantu mengungkap mitos di kampung kita ini? Sebetulnya mas saya mah tidak setuju, Mbak. Berarti kamu keberatan? Keberatan saya. Berarti setuju Keberatannya dengan- di mana Ustadz? Selama kita masih belum nyerah, ya nggak ada salahnya warga sekampung kita mencoba untuk mengungkap misteri kayak gini. Ya Dengan melibatkan orang lain. niatnya dia kan baik untuk mengungkap kasus daripada bertele-tele. Jadi isu-isu kita saling curiga di antara warga kan. Jadi alangkah baiknya minta dia niatnya baik yang nggak apa-apa sih menurut saya. Yaitu menurut Pak Lurah. Tapi kalau menurut saya merasa tersinggung sebagai tokoh di kampung ini. Kalau ada orang lain ikut campur tangan di kampung saya, karena saya sendiri merasa tersinggung, makanya saya mengusulkan dan saya meminta sama kamu, Mercon. Saya tidak mau ada tangan orang luar membantu mitos ini di kampung saya. Tapi warga sebagian udah ada yang ke rumah saya Pak untuk minta tolong meminta Saya bantuan. akan membereskan permasalahan warga di kampung saya dan saya akan membantu untuk mengungkap permasalahan di kampung saya. Dan kalian warga, kalian percayakan sama saya akan mengungkap mitos ini dan saya akan mengungkap kerugian kalian yang telah kalian rasakan kehilangan emas atau apapun itu. Yang penting nggak ada buktinya dari dulu dari kemarin. Nggak ada buktinya. Yang penting saya tidak mau ikut campur orang luar di kampung saya ini. Titik. Itu mau saya. Tapi kan viralnya babi ngepet di kampung ini kan udah 9 bulan. Aitang kurak mana kemana baik.
Gitu Pak. Mohon maaf ini bukannya saya sok jago. Bapak kan di kampung ini udah lama, 9 bulan betul Ibu-ibu. Tapi saya dengar pengaduan Mercon. Dengar pengaduan dari warga saya tuh baru semalam. Nah, Bahwa mereka itu merasa kehilangan emas atau apapun. Apa kalian tidak merasa kalau kalian baru semalam mengadu sama saya? Udah 9 bulan. Tuh, 9 bulan warga. Justru Kalau udah 9 bulan kenapa kalian tidak dari dulu mengadu sama saya? Kan udah ngadu sama Aki. tuh Hmm. Mbah Jenggot nggak pernah ngerasa kehilangan. Ustadz juga nggak pernah kehilangan, Ustazah nggak pernah kehilangan. Ini bos juga belum pernah kehilangan. Belum pernah kehilangan. Atau jangan-jangan gimana? Maaf aja nih. Hmm. Saya curiga. Saya curiganya jangan-jangan Ustadz nih yang jadi ngepet. Nggak boleh Jangan, begitu, Bos. namanya itu nuduh. Bos banyak Jadi kalau uangnya. curiga begitu boleh curiga di hati aja, tapi jangan nuduh-nuduh gitu. Soalnya kan tadi ketemunya lagi gini katanya. Itu Pak Ustadz lagi ngapain tadi? Mau jokok-jokok gitu. Cacing. Cacing kan itu makanan babi sebetulnya, makan cacing. Pak. Iya, betul. Iya. Kalau cacing, Jadi warga jangan nyangka ke Itu saya. buat anak saya lagi sakit. Jangan Cacing- sangkanya ke situ. cacing apa itu? Kalau Cacing kalung buat itu anak Dan panas. Pak Lurah juga jangan memperkeruh keadaan. Pak Lurah jangan sampai memojokkan Pak Ustadz ini. Bukan saya ngebela Pak Lurah hanya kita kan Hanya menanyakan. menanyakan, kita mau ngedeteksi ini gitu. Tapi yang mendekati arah-arahnya ya emang seperti itu Pak Lurah ya. Oh, untuk ngobatin anak yang sakit. Iya, Oh, bukan gitu. karena saya babi sama suami saya. Saya mencari cacing buat anak Cacing saya. yang kalung itu ya? Iya, Untuk menghilangkan dia apa? panas. Panas ya. Iya. Tapi itu sangkaan warga kan jadi Babi. keadaannya seperti ini lagi lagi ada isu babi ngepet, jadinya disangkakan di situ. Gimana tuh, Bah? sana. Jadi kalian sudah dengar Ya. bahwa orang ini menemukan Ustadz sama bininya sedang dalam keadaan mencurigakan. Tapi kenyataannya Saya tidak alasan merasa mereka yang itu namanya. jelas bahwa dia mencari obat untuk anaknya yang sedang panas. Dan kenapa anaknya panas itu saya tidak tahu karena mereka tidak membawa anaknya ke saya. Contohnya, anak Pak Lurah aja saya obatin langsung sembuh. Ya. Kan sudah disaksikan sama warga semuanya. Kalau Jadi saya bisa mengobati orang yang sakit. intinya ini kayaknya Pak Lurah kita harus eksekusi langsung gitu. Artinya apa, daripada kita ribut-ribut nuduh-nuduh tanpa bukti Pak ya. Iya, betul. Kira-kira Pak Lurah sendiri mengizinkan nggak saya untuk tinggal sementara di kampung ini? Ya, silahkan kalau tinggal untuk membantu keadaan seperti ini ya silahkan aja. Selama itu niatnya baik ya silahkan. Saya juga ikhlas ridho dikawal nggak masalah. Mau makan mau kemana pun dikawal sama orang-orang desa sini nggak masalah saya. Gitu. Ya, silahkan. Tapi ini Keberatan saya. Ibu Ustazah keberatan. Iya, Kenapa keberatan? karena meresahkan sama suami saya sama saya. Yang rasakan Ibu Ustazah aja sama Pak Ustazah sama Mbah ini nih. Baik kalau begitu. Saya Ngusir. menghargai kepala desa. Kalau memang kepala desa mengizinkan kamu untuk tinggal, ya buat saya sih tetap masih keberatan. 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 Jadi Pak Jenggot ini maksa saya suruh pulang. Ya, lebih baik kamu pergi dari kampung sini. Gini aja Pak Lurah, Bos Sapri, Ustadz Komar, Ustazah Anti dan Mbah Jenggot. Saya pulang malam ini. Tapi boleh nggak kita sumpah pocong? Ya betul. Waduh, sumpah pocong itu kan udah jalan yang terakhir ya. Iya, biar langsung Kalau Modal yang bedul, punya masalah itu benar-benar punya masalah, nanti itu ada kenyataannya. Kalau bisa mah ya jangan melakukan seperti itu. Gimana gitu, Bah yang tahu. Saya tidak setuju. kenapa nggak setuju? Saya tidak setuju. Lebih baik ngaku aja daripada disumpah pocong. Betul. Saya tidak Nah, setuju. keberatan juga ini. Tidak Mbah, setuju. nggak setujunya kenapa Mbah? Karena sumpah pocong Sumpah pocong? kami tidak pernah melaksanakan sumpah pocong. Saya tetap akan berusaha untuk mengungkap misteri ini. Tidak perlu mengadakan sumpah pocong. Intinya saya tidak setuju.
dengan usul Anda. Kan Mbak Jenggot pengen masalah ini cepat selesai. Ya, saya pengen cepat Ya udah selesai. sekarang hari ini kita pergi ke Saya masjid. yang akan membereskan dan saya akan menyelesaikan permasalahan Kita ini. tinggal ke masjid bawa orang-orang yang tertuduh kita sumpah pocong malam ini juga. Pokoknya saya titik tidak setuju dengan usul Anda. Saya pun siap disumpah pocong karena saya juga merasa dituduh. Saya nggak mau fitnah mentang-mentang kedatangan saya di sini dituduh jadi babi ngepet. Saya siap disumpah pocong. Makanya dari itu sebaiknya Anda pergi dari kampung saya. Solusi terakhir dari Pak Lurah bagaimana Pak Lurah? Oke, gini aja. Dan berhubung dari Mbah Jenggot ini ke supaya tim mercon ini pulang dulu, ya silakan lah, nggak apa-apa. Untuk demi kebaikan nanti, kalau memang dia nggak ada bukti, boleh tim mercon masuk datang lagi ke sini. Pak Mbak Jenggot kira-kira berhasil menangkap babi ngepet ini berapa jam? Saya akan buktikan dan saya akan usahakan kalau saya bisa mengungkap misteri ini. Yang penting saya berurusan dengan warga saya tidak mau berurusan dengan Anda. Anda harus memahami kata-kata saya. Pokoknya Anda lebih baik keluar dari kampung saya. Agar warga saya tidak resah dan warga saya tidak merasa terasut, nuduh ke sana, nuduh ke sini, karena Anda ada di posisi warga saya. Saya sendiri yang akan membereskan permasalahan di kampung saya. Oke, saya tunggu besok malam Pak ya. Kalau babinya belum ketangkap saya akan datang lagi ke sini. Saya akan buktikan. Saya pun akan siap menerima Anda datang lagi ke sini apabila saya tidak sanggup untuk mengungkap misteri ini. Ya sudah, kalau begitu saya permisi aja Pak Lurah ya. Iya. Selama ini untuk kebaikan ya silakan. Selama ini Pak Abah Jenggot ini kan bertanggung jawab untuk membereskan masalah ini. Kalau apabila Abah Jenggot nanti nggak mampu, nanti tim mercon boleh lagi datang ke sini. Nah, seperti itu aja Pak Lurah ya. Ya. Saran dari Pak Lurah, saran terakhir ada lagi mungkin buat saya? Ya, kita kan ini untuk apa? Untuk mencurigai ini masalah babi ngepet ini kan untuk membuktikannya itu kan susah ya. Mungkin ya ada, tapi kan kita jangan main hakim sendirilah. Sebelum ada bukti kita mesti ada menyelidikan dulu gitu. Kecuali udah ada bukti boleh kita itu. Jadi ini mah coba kita serahkan ke Ki dulu. Dan saya juga izin ini diliput sama saya Pak. Saya juga suka nge-vlog juga Pak, saya YouTuber juga. Nggak apa-apa izin kamera meliput ya? Nggak apa-apa. Untuk warga, untuk ibu-ibu yang punya merasa kehilangan, jangan punya pikiran yang nggak dulu, jangan nuduh orang dulu. Yang penting kita sekarang mah diserahkan dulu karena Mbah ini bertanggung jawab untuk mengungkap kejadian ini. Kita serahkan aja dulu dalam jangka berapa hari gitu. Nanti dia bisa membuktikan apa enggak. Kalau memang tidak bisa membuktikan, nanti Hakim Mercon insya Allah membantu di desa kita ini. Gimana Bah? Siap untuk Ya udah. membuktikan? Saya sudah bilang berulang-ulang kalau permasalahan ini saya akan bereskan dan saya akan ungkap. Ya, tuh warga ya udah nggak dengar tuh selama ini. Jangan sampai nggak bukti. Pokoknya warga serahkan saja sama saya. Apapun permasalahan di kampung ini, saya yang akan membereskan. Pokoknya kalian serahkan sama saya. Saya pasti akan mengungkap. Dan kalian jangan sampai terhasut sama omongan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Orang-orang yang tidak kenal sama kita. Karena pada dasarnya kalau kita mudah terhasut, yaitu tadi kita saling menuduh, saling memfitnah. Pokoknya kalian sudah nggak usah resah. Saya akan bertanggung jawab. Untuk Bos Sapri jangan punya pikiran nuduh-nuduh ke Ustadz dulu ya. Karena ini kan masalahnya ini seperti ini kan kita susah untuk membuktikannya. Mungkin warga curiga sama Bos Sapri ya mungkin itu wajar aja karena Bos Sapri ini orang kaya, mobil banyak. Jadi nggak tahu orang itu Bos Sapri ini selama ini kerja banting tulangnya kan nggak tahu dari merintis dari bawah sampai sekarang berhasil kan nggak tahu. Taunya ngelihatnya enak Bos Sapri aja gitu. Iya, tapi kan jangan seenaknya aja nuduh saya jadi babi ngepet warga. Ya mungkin warga kasih itu, tapi kan jangan kayak warga juga jangan main sembarangan nuduh-nuduh Bos Sapri ini
babi ngepet segala macam. Jadi kita lihatnya positifnya aja lah. Bos Sapri ini punya usaha yang banyak, mobil banyak, dia usahanya banyak. Jadi jangan kita punya pikiran yang negatif aja dulu gitu. Sebelum Iya. ada bukti gitu. Saya curiganya ke Ustadz kan katanya ketemu pas sama Pak ini lagi gini katanya Ustadz berdua nih. Jadi kenapa saya yang disangka gitu. Oh iya, kebetulan kan Ustadz ini lagi nyari Tadi obat, udah dijelasin, obat Mas. alami lah. Di kita ini kan banyak seperti cacing itu untuk ngobatin Ya kan anaknya. cuma lewat doang mau pulang. Ya, itu Pas mah cuma tiba-tiba kesalahpahaman ada. aja ya. Itu mah cuma kesalahpahaman aja ya. Jangan sampai punya sifat nuduh-nuduh gitulah, kita nggak boleh. Apalagi seperti itu kan susah untuk membuktikan. Jadi sebelum ada bukti kita jangan nuduh-nuduh orang gitulah. Ya udah Pak Lurah, gimana kalau itu bubarkan aja warga? Ya untuk ibu-ibu lah silakan dah bubar dah. Soalnya masalah ini kan kita lagi diselidikin. Kalau udah ada buktinya boleh kita ini. Tapi sekarang mah udah bubar aja. Jadi soal nggak ada apa-apa lah. Udah bubar. Bubar. Warga bubar. Saya juga ikut bubar aja Mbah. Ya siap. Oke. Pak Lurah. Ya, Mbak. Neng, udah sembuh. Udah, ya udah. Bah, ini anak udah sembuh, Bang. Ya. Syukur alhamdulillah ini diobatin sama Mbah. Ya. Ya udahlah, Mbah, saya juga mau pamit. Saya kebetulan belum lihat santri-santri saya. Belum ngajarin santri-santri saya. Saya pulang ya, Pak Lurah. Oh ya, silakan Neng. Udah, pulang semua. Kamu juga mau pulang, Boy? Pulang. Hati-hati jaga kamu, Boy. Jangan sampai kehilangan kayak mereka. Ya. Ya udah begitu Pak Lurah. Cara beli produk Kim Mercon di akun Shopee, ketik Kim Mercon Al Hikmah di pencarian Shopee, kemudian di situ akan muncul berbagai produk Kim Mercon, mulai dari madu, jamu sakti Kim Mercon, kemudian kapsul herbal daun kelor, kemudian kapsul herbal daun bidara, garam asma, kulit kijang, air karoma, semua ada. Madu Rukiah Cap Mercon adalah madu asli yang sudah dirukiah, diasma, disuuk, dikepoh oleh guru besar Kim Mercon. Berkhasiat menyembuhkan segala penyakit, medis ataupun non-medis. Jika Anda minum madu mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Terima kasih.